Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syauqi Al-Ghazali, NPM 2214071045. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah motor bakar dengan materi injektor diesel. Eh, untuk slide yang pertama yaitu latar belakang. Untuk latar belakang dari injektor, injektor adalah bahan bakar komponen utama dalam sistem diesel. Fungsi full injector adalah untuk mengalirkan solar dari full injection pump ke silinder pada akhir langkah kompresi saat piston mendekati posisi TMA atau titik mati atas. Injektor bahan bakar dirancang untuk menerima tekanan bahan bakar dari pompa injeksi bahan bakar bertekanan tinggi untuk membentuk kabut bertekanan yang menyebabkan suhu pembakaran di dalam silinder meningkat. Lanjut ke tujuan. Untuk materi injektor diesel ini, kami sebagai mahasiswa harus memiliki tujuan, diantaranya terdapat dua, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu atau mengetahui apa itu injektor diesel. Dan yang kedua, mahasiswa tahu cara kerja injektor diesel tersebut. Lanjut ke slide ketiga, apa itu mesin diesel? Jadi mesin diesel itu adalah mesin 4 tak yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut 4 tak, karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, di mana piston berada di posisi titik mati bawah, dengan katup masuk atau intake terbuka. Setelah itu masuknya udara dari katup masuk tersebut. Kemudian langkah kompresi, di mana piston naik ke atas, atau biasa disebut titik mati atas, dengan injeksi yang menyemprotkan bahan bakar. Kemudian setelah kompresi tersebut terjadi ledakan, sehingga dia masuk ke langkah usaha, di mana piston turun kembali ke titik mati bawah. Lalu eh, ada langkah buang, di mana sisa-sisa pembakaran dari bahan bakar akan terbuang melalui katup keluar atau exhaust dengan katup masuk tertutup. Secara keseluruhan memerlukan 2 putaran force engkol dalam satu siklus pada mesin diesel. Dan ini gambaran untuk mesin diesel. Di sini ada camshaft, kemudian exhaust manifold atau katup keluar. Di sini ada intake masuknya udara. Lalu nozzle di sini untuk menyemprotkan bahan bakar berbentuk kabut. Kemudian di sini ada piston atau torak di sini di kepala piston ini. Kemudian ada force engkol dan water coolant, di mana sebagai menjaga suhu dalam di dalam ruang bakar. Kemudian slide selanjutnya yaitu injektor. Injektor adalah salah satu komponen kunci dari sistem bahan bakar diesel. Injektor bertanggung jawab untuk menyalurkan bahan bakar dari pompa injeksi ke silinder pada akhir setiap langkah kompresi ketika piston atau plunger mendekati titik mati atas atau TMA. Lalu ke fungsi injektor. Fungsi injektor nozzle adalah untuk menginjeksikan atau menyemprotkan bahan bakar solar agar berbentuk butiran-butiran kecil. Untuk bahan bakar yang kecil dan lembut ini
akan mempermudah proses atomisasi bahan bakar dengan udara sehingga mudah terbakar. Dengan begitu, pembakaran pada mesin diesel akan terjadi secara optimal. Proses penginjeksian terjadi dikarenakan bahan bakar yang sebelumnya diberikan tekanan oleh pompa injeksi. Bahan bakar bertekanan tinggi ini kemudian dialirkan ke injektor, di mana ruang akan dipersempit sehingga aliran bertekanan akan semakin tinggi. Akibatnya, bahan bakar akan disemprotkan atau dispraykan menjadi membentuk kabut. Dan ini komponen-komponen injektor. Saya jelaskan dari nozzle holder. Nozzle holder ini berfungsi untuk memegang nozzle dan menentukan posisi serta arah daripada nozzle. Nozzle holder ini merupakan tempat bertemunya antara bahan bakar dan mengatur tekanan dimulainya penginjeksian pada nozzle. Nozzle ditekan oleh nozzle spring melalui push rod. Tekanan awal penginjeksian bahan bakar diatur oleh besarnya ketegangan dari nozzle spring tersebut. Kemudian untuk overflow pipe yaitu berfungsi untuk mengembalikan bahan bakar sisa pengabutan. Adjusting washer ini untuk sim penyetel tekanan pengabutan. Untuk pressure pin berfungsi untuk proses penerus tekanan. Untuk distance piece berfungsi untuk saluran bahan bakar dan tempat tumpuan pressure spring. Untuk nozzle needle berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang akan dikabutkan melalui mulut pengabut. Jarum pengabut ditekan pada bidang penutup oleh pegas penutup dengan tekanan yang dapat diatur dengan perantara baut tekan. Oleh tekanan minyak gaya-gaya bekerja pada bidang kerucut. Komponen aksial dan gaya mengangkat jarum berlawanan arah dengan kerja pegas penutup. Kemudian ini ada nozzle body. Nozzle body berfungsi untuk tempat saluran bahan bakar dan lubang pengumputan. Lalu ada retaining nut, di mana retaining nut ini berfungsi untuk body komponen bagian bawah. Dan ini gambaran dari injektor nozzle yang saya jelaskan sebelumnya. Dilansir dari website sekolahkami.com. Ada adjusting screw dan press spring, bar filter, body, press pin, nozzle needle. Kemudian slide selanjutnya yaitu cara kerja injektor. Ada 3 cara kerja injektor. Yang pertama, cara kerja injektor nozzle sebelum penginjeksian. Cara kerja injektor nozzle sebelum penginjeksian yaitu bahan bakar solar yang memiliki tekanan yang tinggi akan mengalir dari pompa injeksi melalui saluran bahan bakar pada nozzle holder. Kemudian bahan bakar ini akan menuju ke oil pool. Oil pool ini pada bagian bawah nozzle body, di bagian sini. Kemudian cara kerja injektor nozzle saat penginjeksian. Apabila tekanan bahan bakar yang berada di oil pool ini, maka bahan bakar ini akan menekan permukaan ujung needle. Di sini, apabila tekanan bahan bakar ini melebihi tekanan pegas, maka nozzle needle akan terdorong ke atas. Ini akan terdorong ke atas
oleh tekanan bahan bakar sehingga nozzle needle akan terlepas dari dudukannya. Kejadian tersebut membuat bahan bakar dapat keluar sehingga akan terjadi langkah penginjeksian atau penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Jadi ketika nozzle needle ini ditekan oleh tekan, maka bahan bakar akan keluar. Kemudian cara kerja injektor nozzle akhir penginjeksian. Pada akhir penginjeksian ini, bila pompa injeksi berhenti mengalirkan bahan bakar, maka tekanan bahan bakar yang menuju ke injektor nozzle akan menurun, sehingga tekanan pegas di dalam injektor nozzle akan mengembalikan nozzle needle ke posisi semula. Pada saat ini, nozzle needle akan tertekan oleh pegas pengembali dengan kuat pada dudukannya, dan akan menutup saluran bahan bakar eh, untuk tidak keluar, menutup apa? Menutup nozzle needle ini sehingga bahan bakar tidak keluar. Sebagian bahan bakar yang tersisa di antara nozzle needle dengan nozzle body atau eh, a- antara pressure pin dengan nozzle holder atau yang lainnya yang terletak di dalam injektor nozzle akan dikembalikan kembali ke overflow pipe dan kembali ke overflow pipe. Kemudian overflow pipe. Dia akan dikembalikan ke overflow pipe. Jadi eh, cara kerja injeksi yang saya pahami yaitu seperti pulpen yang dapat dicetekkan sehingga tintanya keluar. Jadi ketika nozzle needle itu tertekan oleh bahan bakar sehingga nozzle needle akan naik, maka bahan bakarnya itu akan keluar dengan semprotan dengan tekanan tertentu. Eh, Nah, seperti ini. Nozzle needle ini adalah tempat penyemprotannya keluar bahan bakar. Kemudian untuk penjelasan komponen ini sangat berkaitan terhadap satu sama lain, di mana ini memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting bagi eh, komponen-komponen lainnya terhadap injektor. Kemudian kesimpulan pada materi injektor diesel ini, yang pertama, injektor adalah salah satu komponen yang ada di diesel yang berfungsi untuk menyemprotkan solar ke ruang bakar. Yang kedua, cara kerja injektor ada tiga, yaitu injektor penginjeksian, saat injektor sebelum penginjeksian, kemudian langkah saat penginjeksian, dan akhir penginjeksian. Di mana kesimpulan ini menjawab dari tujuan saya mempelajari materi ini, yaitu mengetahui cara kerjanya dan komponen-komponennya, di mana injektor diesel ini dipakai terhadap mesin-mesin diesel seperti mobil truk atau mobil-mobil eh, patak diesel lainnya. Seperti pada gambar, ini adalah injektor, yaitu berfungsi sebagai penyemprotan bahan bakar sehingga tercampurnya bahan bakar dan udara di ruang bakar ini saat proses kompresi. Mungkin sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kalimat saya yang saya ucapkan kurang berkenan. Saya mohon ampun terhadap dosen Pak Mareli. Saya berterima kasih atas materi yang diberikan sehingga saya dapat memahami secara keseluruhan. Walaupun saya menjelaskannya kurang baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.